Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Sahabat yang dirahmati Allah, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah penyebab dari ketidaklancaran hafalan kita. Kita merasa sudah murojaah, kita merasa sudah ngulang hafalan, tapi hafalan kita kok nggak lancar-lancar juga. Nah, maka yang kita bahas pada hari ini adalah salah satu faktornya karena kita sering melihat mushaf atau kita sering membuka mushaf ketika murojaah, ketika ngulang hafalan. Maka sahabat yang dirahmati Allah, saat kita ngulang hafalan, saat kita murojaah, jadikan melihat mushaf itu adalah hal yang tabu, hal yang berat buat kita. Saat kita mengulang hafalan, jauhkan mushaf dari kita sejauh-jauhnya. Taruh sekitar 10 meter atau 5 meter lah gitu. Jadi saat kita macet pengen ngelihat mushaf, kita perlu usaha jadinya. Kita nggak langsung ketika macet karena memang sudah di depan kita langsung kita buka aja gitu. Langsung kita sambung lagi. Nah, nggak akan lancar hafalan kita kalau kita sering melihat mushaf seperti itu. Maka semakin sering kita melihat mushaf saat murojaah, maka akan dipastikan hafalan kita nggak akan lancar. Karena kita dimanjakan dengan melihat mushaf itu, dengan melihat Al-Quran. Kalau kita pengen hafalan kita benar-benar lancar, maka jangan biasakan melihat mushaf ketika murojaah. Mau semacet apapun hafalan kita saat itu, jadikan melihat mushaf itu adalah hal yang terakhir untuk kita, solusi yang terakhir buat kita. Kita benar-benar mikir dulu apa sambungan dari ayat yang kita macet itu. Kalau nggak bisa kita nanya teman atau kita ngedengerin murotal. Kalau nggak bisa juga baru kita ngeliat mushaf. Jadikan melihat mushaf itu adalah solusi yang terakhir. Kalaupun misalnya kita harus melihat mushaf juga, maka jangan langsung disambung ayat yang sebelumnya kita macet tadi. Balik dulu ke bagian yang sebelumnya. Misalnya kita macet di surat An-Nazi'at misalnya. Kita bingung nih misalnya abis antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Bingung nih kita sambungannya apa? Kita udah mikir, nggak dapat juga, udah habis itu ada teman mau ditanya nggak bisa juga, udahlah kita jalan kemudian. Jalan lihat mushaf. Setelah kita lihat, maka jangan langsung disambung, jangan langsung dibaca oh ya banaha rafa'a samkaha fasawwa. Jangan langsung ke situ, tapi kita balik dulu ke bagian yang sebelumnya, ke awal halaman misalnya. Kita baca dari idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhab ila fir'auna innahu tagha. Kenapa perlu seperti ini? Walaupun memang agak lama, tapi ini akan memastikan hafalan kita udah lancar. Yang sebelumnya kita macet tadi. Nah, maka sahabat yang dirahmati Allah, kalau mushaf ada di depan kita terus, kita buka-buka terus saat murojaah, itu benar-benar nggak akan menjadikan hafalan kita lancar kalau kita seperti itu terus. Karena saya merasakan juga seperti itu. Kenapa Allah karuniakan hafalan yang lancar? Karena memang saya nggak pernah lihat mushaf, nggak pernah ngelihat Al-Quran. Saya ngapal pakai kaset, murojaah juga seperti itu, pakai kaset juga. Maka itu akan jauh membantu kita untuk melancarkan hafalan kalau kita agak menjauhi mushaf. Memang melihat mushaf itu adalah satu ibadah tersendiri. Baca Al-Quran itu ibadah, melantunkan ayat Al-Quran itu ibadah. Nah, melihat mushaf itu juga adalah ibadah sendiri memang. Ada pahala sendiri dari mata kita melihat mushaf itu memang ada pahala sendiri. Tapi kalau kita keseringan melihat mushaf saat murojaah, itu namanya bukan murojaah, itu baca Quran namanya. Maka memang kita perlu juga di satu waktu misalnya kita membaca Al-Quran, tilawah gitu ya, membaca Al-Quran. Kita baca aja, untuk apa kita baca Al-Quran ini? Khusus bukan untuk murojaah ya. Baca aja Quran misalnya sekitar 5 halaman sehari. Untuk kita mendapatkan pahala dari melihat mushaf. Untuk kita mendapatkan fadilat keutamaan dari melihat mushaf. Tapi kalau kita murojaah sambil ngelihat mushaf terus, itu tadi nggak akan bikin hafalan kita lancar. Tanya aja tuh kata-kata mereka yang hafalannya lancar, pasti mereka terbiasa menjauhkan mushaf dari dirinya.
Kalaupun mushaf ada di kantongnya, nggak akan dibuka, nggak akan sering dibuka. Nah, begitu juga yang sering sekali saya sarankan buat mereka yang mengajar tahfidz, buat mereka yang biasa nyimakin hafalan, jangan biasakan nyimak hafalan atau nerima setoran itu sambil ngeliat mushaf. Karena kalau kita ngelihat mushaf saat nyimak hafalan kita, itu kita benar-benar termanjakan dengan mushaf itu. Akhirnya kita nggak pengen ngelancarin hafalan itu. Kita benar-benar terbuai dengan kita melihat mushaf sampai kita ngerasa mungkin hafalan kita udah lancar pada santri yang setor hafalan kepada kita. Tapi kalau kita nggak ngelihat mushaf nih, ada yang setoran kita nggak ngelihat mushaf, maka itu hitungnya jadi murojaah. Kenapa dihitung jadi murojaah? Karena kita mengingat-ingat nih apa yang dibaca santri kita ini, apa yang dibaca murid kita ini, kita ngingat-ingat sambungannya apa. Kalau kita ngeliat mushaf nggak ada proses seperti itu, maka nggak bisa dihitung. Kemudian kalau kita nyimakin hafalan sambil ngeliat mushaf itu nggak bisa dihitung sebagai murojaah. Tapi kalau kita nggak ngeliat mushaf, maka itu bisa dihitung murojaah. Tapi takut salah gimana? Nah, kalau takut salah, nggak apa-apa tadi itu. Kalau kita khawatir nih, yang dibaca santri ini salah sementara kita ragu, lihat sesudah nanti dia setoran. Nanti sudah dia setoran sehalaman, 2 halaman misalnya, baru setelah itu dilihat mushafnya, baru kasih tahu dia ada kesalahan dia di sini tadi. Kalau kita ngelihat mushaf terus ya, tadi nggak akan bikin hafalan kita lancar. Tapi saya belum lancar, Ustadz. Yang disetorkan santri murid saya tadi belum lancar. Aduh, maka kita termasuk kategori orang yang kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar dosa di sisi Allah engkau mengatakan apa yang tidak engkau lakukan. Kita nyuruh santri kita ngafalin Quran, ngafalin juz itu, kita nyuruh mereka lancarin juz itu sampai bisa setoran ke kita, tapi kita sendiri belum lancar. Memalukan. Maka kalau kita misalnya lancar 3 juz, maka yang kita simakinnya 3 juz itu. Kita lancarnya 10 juz, maka yang kita simakinnya 10 juz yang kita lancar itu. Jangan di juz yang kita belum lancar. Karena nanti kita menjadi mereka yang mengatakan apa yang tidak dia perbuat. Kita nyuruh mereka ngafalin, kita nyuruh mereka lancarin, tapi kita sendiri gak lancar. Jangan takut salah. Saat kita nyamakin hafalan tanpa ngeliat mushaf itu jangan takut. Jangan takut salah. Nanti kalaupun kita salah negor santri ini, kalaupun kita salah negor santri itu akan menjadi pengingat buat kita untuk tidak salah lagi di tempat itu. Karena kesalahan saat negor itu akan sangat berbekas pada diri kita. Karena saya sudah ngalamin itu. Kalau saya salah negor santri, biasanya saya kira ini ternyata santri yang benar. Saya kira dia salah, saya tegur salah. Mau itu berbekas sekali di saya itu biasanya. Saya ingat sekali di bagian ayat itu. Wow, saya pernah salah di sini. Maka ketika saya murojaah sendiri, hafalan yang sebelumnya saya tersalahkan tadi, negor santri tadi itu benar-benar saya ingat. Maka dibiasakan ini. Ini kekurangan biasanya banyak penyimak hafalan guru tahfidz itu sering sekali nyimakin hafalan sambil ngelihat mushaf karena takut salah. Jangan, nggak apa-apa tadi mungkin kalau kita salah di awal-awal, tapi kalau sudah kita terbiasa nyimakin hafalan tanpa melihat mushaf, itu akan benar-benar membuat hafalan kita lancar. Karena itu yang saya rasakan. Saya banyak sekali melancarkan hafalan dengan cara nyimakin setoran tanpa ngelihat mushaf. Nah, setelah itu sambil kita terus murojaah sendiri. Jadi murojaah sendiri sambil kita nyimakin hafalan tanpa ngelihat mushaf tadi itu benar-benar akan membuat kita hafalan kita akan jauh lebih lancar. Maka jadikan melihat mushaf ini adalah hal yang tabu buat kita yang hafal Al-Qur'an. Jadikan melihat mushaf ini hal yang berat untuk kita yang hafal Al-Qur'an. Pokoknya jangan sampailah buat kita yang hafal Al-Qur'an melihat mushaf ini. Nah, kecuali hanya untuk kita tilawah. Karena kita pengen mendapatkan pahala dari ngelihat mushaf itu sendiri. Dicoba sahabat, dicoba jangan terbiasa melihat mushaf, maka insya Allah Allah akan lancarkan hafalan kita. Demikian. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.